Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bersama saya Siti Mu'arifah, CGP Angkatan 6 dari Gresik, Jawa Timur, asal sekolah SMA Negeri 1 Manyar, dengan fasilitator Bapak Faisal Rahman dan pengajar praktek Bapak Muklas. Oke, saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya sering membuat target ketuntasan materi yang harus dicapai siswa, sehingga saya fokus pada target kompetensi dasar. Semua siswa harus tuntas, jika tidak tuntas harus mengikuti remedi sampai tuntas. Saya berusaha semaksimal mungkin memahami karakteristik semua siswa, tetapi saya tanpa saya sadari sering menerapkan keseragaman dalam metode, aktivitas, dan tugas. Dan tanpa saya sadari pula, saat mengajar kita itu memposisikan diri sebagai pengendali kelas yang harus ditaati dan perintah kita harus dilaksanakan. Selanjutnya, yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Nah, setelah saya masuk ke modul ini dengan alur merdeka, saat saya mengajar itu langsung mengalami perubahan secara alamiah. Sejak masuk kelas, saya mengecek kebersihan kelas, mengecek kerapian seragam siswa, mengecek kesehatan siswa, menyapa mereka dengan semangat pagi dan menanyakan kabarnya. Sebetulnya dulu-dulu juga sudah, cuma ketika setelah mempelajari modul ini dengan alur merdeka, saya menjadi lebih semangat lagi dalam melakukan ini. Selanjutnya, membuat suasana ceria dengan komunikasi dua arah yang membuat mereka nyaman. Membuat kesepakatan kelas tentang kegiatan inti yang akan kita lalui, materinya, metodenya yang nyaman buat mereka. Rambu-rambu capaian pembelajaran tetap menjadi pedoman, tetapi saya berusaha memanage dan mengkondisikan dengan suasana kelas. Saya juga berusaha memahami setiap siswa dengan drilling satu persatu agar mereka merasa diperhatikan dan memastikan kenyamanan mereka. Saat pembagian kelompok untuk kegiatan diskusi, saya membuat kesepakatan bagaimana membentuk kelompok. Caranya saya bimbing, tapi saat memilih teman kelompok saya serahkan kepada siswa. Saya berusaha memposisikan sebagai penuntun, among, pamong, fasilitator, pembimbing, orang tua, konsultan, pemantau terhadap semua aktivitas di kelas saat itu. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menerapkan membuat kesepakatan kelas sebelum memulai kegiatan inti, selalu menuntun siswa terhadap segala hal yang berkaitan dengan diri siswa, mulai dari fisik yaitu ketertiban seragamnya, kemudian perilakunya, mengingatkan untuk membiasakan diri berperilaku baik di kelas, di sekolah, dengan harapan di rumah juga melakukannya. Selanjutnya menuntun untuk menggali potensi, minat, dan bakatnya. Selanjutnya, selalu membiasakan refleksi diri saat selesai pembelajaran. Refleksi tentang materi, metode, media pembelajaran, tentang guru, tentang siswa. Semua hal pada hari itu bisa menjadi bahan refleksi. Dan ternyata hasil dari refleksi sangat memuaskan karena siswa menjadi senang ketika ditanya tentang suasana hati mereka. Saya juga akan mengingatkan ke diri sendiri bahwa siswa adalah anak yang sesuai usianya, yaitu masa tumbuh dan kembang. Maka secara kodrat alam, kita ikuti perkembangan mereka secara alamiah. Jika dengan permainan mereka nyaman, maka memadukan permainan dengan metode pembelajaran adalah sangat bagus, agar siswa senang dalam beraktivitas.
Seiring dengan beberapa zamannya, maka tidak bisa dipungkiri siswa juga berkembang sesuai zamannya. Maka guru harus bisa memasuki dunia mereka yang sekarang ini di era internet. Dan tidak lupa untuk selalu meyakinkan dan memastikan siswa bahwa mereka adalah pelaku utama dalam kegiatan pembelajaran. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.1. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.